Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Para penonton yang kami muliakan, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita tampilkan satu orang yang spesial. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Ustadz Ahmad Ainama. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada satu yang heboh. Oh iya. Hebohnya ini ada satu orang ya yang ngomongnya itu ngawur. Ya. Tapi banyak orang percaya. Oh. Dan ini cukup menghebohkan masyarakat. Oh iya. Bahkan menganggap bahwa nantilah kita bahas. Baik. Saya akan tunjukkan videonya Ustadz. Oh, kepada tunjukkan Ustadz video dulu. Iya. Baik. Silakan. Nanti yang video satu saya tunjukkan. Oh baik. Ya. Insyaallah. Saya tunjukkan satu narasi yang dia sampaikan cukup menghebohkan juga Ustadz. Yakni tentang ini. Nah ini. Ini Ustadz. Kitab ini sudah selesai dikanonkan oleh gereja Katolik sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Saya tidak terima. Kasar. Ya kasar Ustadz. Sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Kasar sekali. Dan termasuk ada video yang menganggap bahwa ada satu golongan setelah abad ke-7 yang menarasikan, yang di kitabnya, yakni Al-Quran itu menarasikan bahwa Yesus itu hidup sezaman sama Nabi Musa. Hidup sezaman sama Daud katanya. Wah parah. Nanti saya tunjukkan videonya kepada Parah. Iya. Jadi parah. Yesus itu sama Isa beda. Ya. Kata dia. Kata dia. Iya. Kalau Yesus itu mati disalib. Ya. Kalau Isa itu mati tidak disalib. Ya. Tidak mati. Tidak mati. Diselamatkan, dimuliakan Allah. Diselamatkan, dimuliakan oleh Allah. Dan dinarasikan bahwa Al-Quran itu menyatakan bahwa Yesus itu hidup sezaman dengan Nabi Musa katanya. Sakit itu orang kan. Iya. Ada ini videonya nanti. Iya. Baik. Lalu apa yang kita bahas tentang orang yang pikirannya sekacau ini? Dia menganggap bahwa kitab yang datang untuk menyempurnakan Injil, Al-Quran itu sebagai tulisan-tulisan palsu katanya. Sedangkan Alkitab yang dibawanya itu sudah sempurna, sudah dikanon. Lucu orang ini. Iya. Lucu sekali. Sepertinya dia perlu baca Bible lebih banyak Ustaz. Karena sebetulnya orang-orang yang membaca Bible lebih lengkap, lebih tuntas, dia semakin yakin akan masuk Islam. Betul sekali sahih. Kemarin ke Dr. Richard Lee itu, dia bawa itu Alkitab itu. Ini cuman diginikan aja, ini Alkitab ini. Ini saya bawa Alkitab. Aduh. Harusnya dia baca itu. Bukan hanya dibaca, tapi dibuat riset. Maksudnya begini loh. Begitu luar biasanya sistem seperti hypnotized, seperti orang tuh terhipnotis. Kalau menjadi Kristen, gini, setiap orang yang jadi Kristen itu sepertinya terhipnotis. Kenapa? Karena tidak ada orang yang protes atau membuat riset tentang setiap ayat atau kisah Yesus yang disampaikan kepada mereka oleh para pendetanya. Ini Ustadz Ke lihat ini. Naam. Ustadz. Adalah diskusi yang menarik dan juga seorang anak mengenai pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Terlepas dari semua itu, saya menghargai asumsi teologis yang menyamakan antara Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Namun di sisi lain, saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis.
Yesus Kristus merupakan pribadi yang lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba pada tahun 4 sebelum Masehi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahkan sejarawan gereja yang bernama Origen dari Alexandria pada abad kedua mengonfirmasi hal tersebut bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir di Migdal Eder. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristus, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach, di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang gimana tadi katanya berbeda? Dan pribadi yang mati tergantung di kayu salib, sesuai yang dituliskan oleh sejarawan gereja dan juga data Injil. Namun di sisi lain, pada abad ke-7 atau 700 tahun setelah Yesus Kristus lahir, sebuah gerakan dari semenanjung Arabia yang membawa ide mengenai Isa Al-Masih yang berbeda secara historis dan juga secara teologis dari Isa Al-Masih yang telah diberitakan pada abad-abad sebelumnya. Di mana Isa Al-Masih yang dicetuskan atau digagas oleh gerakan abad ke-7 ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dikenal pada abad pertama hingga abad ke-6. Di mana menurut versi abad ke-7, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, lahir dari seorang Miriam yang merupakan saudara Musa. Isa Al-Masih yang digagas juga merupakan Isa Al-Masih yang hidup sejaman dengan Musa, hidup sejaman dengan Daud, dan ketika lahir ia dapat berbicara. Di mana cerita ngawur kan? Kacau ya, ngawur kan? Kacau banget ya. Saya berbicara ini ya, bukan tanpa data ya, ada video dia. Wah, kacau berat ya. Ngomongnya ngawur. Wah, ngawurnya tuh berat sekali ya. Masa Isa disebutkan, Al-Quran menyebut Isa hidup sejaman dengan Musa, Harun, Daud. Dari mana? Gitu. Matius 1 ayat 1. Ya. Kalau mau pikir begitu. Rusak Ustadz semua. Dani minta tolong Matius 1 ayat 1. Dia berbicara tanpa data, Ustadz. Al-Quran tidak pernah menceritakan. Nggak pernah. Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam hidup sezaman dengan Nabi Musa. Nggak ada. Tuh, ya Ustadz silakan. Ini apologet? Bukan ini. Ini gini. Ini saya mau bilang. Tapi ada baiknya juga kita tahu dia, dan ada baiknya dia tampil di ini. Begini. Tolong diperhatikan para pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakallah, saudaraku muslimin wal muslimah. Tolong kata-kata saya ini direkam bersama Ustadz Ipung, ini direkam atau disebar luaskan sebanyak-banyaknya kepada saudara Kristen bahwa mereka sedang kena program. Program apa? Program cuci otak dari seorang anak kecil yang gak tahu ini laki-laki apa perempuan, yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran, dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang Bible. Demikian, Ustaz. Gak tahu apa-apa. Iya. Nol. Ngomong tentang Al-Quran ngawur dia. Ngawur. Ngomong tentang Bible ngawur. Ngawur. Ya. Ini contohnya. Inilah. Silakan, Ustaz. Contoh, Ustaz. Ya. Banyak sekali saudara kita Kristen dan Katolik. Itu menyampaikan bahwa Yesus itu lahir di kandang. Iya. Itu kan menghina. Menghina itu. Karena di Bible itu tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang. Yesus lahir di kandang. Tidak ada. Sekali lagi kita meneruskan yang live tadi malam. Kemarin malam. Itu berhadiah 15 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan satu ayat saja yang Yesus lahir di kandang. Yesus lahir di kandang. Sayembara ini berlaku hingga 3 hari. Iya. Nanti akhir finalnya itu Sabtu besok ini pukul 21.00. Siap. 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. 10 juta dari Ustadz Kainama. 2 juta dari Bapak Georgia. Dan 3 juta dari Ibu Yin Suryadewi. Sumbangan-sumbangan dari netizen. Syukran. Tadi malam. Siap. Ya. Ya, Mas Dani, apakah boleh dibantu stiker tadi malam ditayangkan ya? Beda ya, beda
Beda tools ya? Oh nggak usah, sudah. Baik. Ya. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Apakah Yesus anak Daud? Bukan. Nah, jadi jangan bilang Al-Quran itu menyatakan bahwa Nabi Isa itu hidup sejaman dengan Musa, hidup sejaman dengan Harun, hidup sejaman dengan Miriam, kakak tertua dari Musa, Harun, putri dari seorang yang keturunan Lewi, lalu hidup sejaman dengan Daud. Nah ini bagaimana nih? Kau harus tanggung jawab ini. Iya. Kalau kau bilang Isa itu di dalam Al-Quran dikatakan sejaman dengan Daud, itu bagaimana Matius 1:1? Ini belajar di mana anak ini? Anak ini belajar di mana? Sengaja dilepas ini. Elia ini. Dan kasihan jemaat. Ustadz Ipung, saya sejak awal kan bersama Ustadz Ipung sudah berapa tahun ini kita sama-sama. Yang saya sasarannya adalah apa? Sasarannya bukan untuk menghujat atau menyerang atau menistakan kekristenan, tidak. Iya. Saya dan Ustadz Ipung waktu itu kita sama-sama semenjak masih hidup, yang kita sangat hormati, kita sayangi, Tuan Guru kita almarhum Ustadz Moko Ginta bilang apa? Sasarannya adalah jemaat. Saudara kita jemaat Kristen. Apa? Mereka dibohongi udah berapa lama? Ya. Ini Ustadz, kandang domba. Dan juga kenapa dipilih kandang? Karena takutnya musim dingin dan kandang itu adalah... Mungkin beberapa orang di antara kita mempertanyakan, mengapa Yesus Kristus yang adalah Raja Mesias itu lahir di kandang domba? Mesias apa itu? Oleh karena itu, siapkan dirimu dan dengarkanlah ini. Origen dari Alexandria pada tahun 248 Masehi mencatat bahwa Yesus Kristus lahir di dalam sebuah gua di Bethlehem, di mana Yesus Kristus lahir di kandang domba yang berupa gua di Middle Eder. Salah. Ini adalah fakta sejarah bahwa Yesus Kristus merupakan lahir di kandang domba yang berupa gua itu di Middle Eder. Langsung jawab dulu ya. Langsung jawab dulu. Gini, saya mau bilang gini. Jangankan orang Muslim ya, dia mencoba masuk ke wilayah Islam ini. Iya. Mau masuk dia. Tapi gini, yang tidak dia pikirkan ini anak kecil ini adalah dia telah merusak otak dari saudara jemaat Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun tahu bahwa Yesus lahir di kandang. Lalu dia bilang Origen itu tidak pernah tulis di kandang. Karena Bapak Gereja Origen itu adalah salah seorang juga yang membuat buku tafsiran untuk kitab Matius dan Lukas. Sekali lagi, Bapak Gereja Origen itu menulis tafsiran buku beliau untuk Matius dan Lukas, di mana Matius 1, Matius 2, serta Lukas 2 itu bercerita tentang kelahiran. Origen tidak pernah bilang di kandang. Origen bilang goa. Ustadz Dani boleh minta tolong gini deh. Langsung aja jawab ini anak deh dengan data deh, supaya orang-orang tahu orang Kristen itu sedang dibohongi. Kasihan Ustadz, kita boleh ya tidak respect sama para YouTuber dan penghujat ya. Tapi kita tuh rasa sayang sama jemaatnya, kita tetap ada Ustadz. Betul. Karena apa? Karena kita kasihan mereka dibohongin terus. Namanya Church of Nativity Israel Ustadz, Church of Nativity, Church apa itu? Church of Nativity lah pokoknya. Apa ya? Church of Nativity. Church of Nativity. Ada. Oh ya, klik. Pemirsa lihat ya. Pemirsa lihat, klik. Lalu cari history. Gak ada kandangnya, gak ada. History Ustadz Dani. Sukron Katsiron. Terima kasih banyak atas bantuan. Nah itu history. Paragraf pertama aja. Itu sudah. Silakan Ustadz Ipung. Ini Origen. Ini nih. Hai anak kecil, aduh. Baik, silakan. Saya bacakan. Iya. Situs suci yang dikenal sebagai Nativity Grotto diduga merupakan gua tempat Yesus dilahirkan. Pada tahun 135, Kaisar Hadrian mengubah situs di atas gua menjadi tempat pemujaan Adonis, kekasih Fana, Aphrodite, dewi kecantikan dan hasrat Yunani. Hei anak kecil, kau tahu apa yang Bapak Origen tulis? Ini. Ya, Jerome mengklaim bahwa pada tahun 420 bahwa gua tersebut telah disucikan untuk pemujaan terhadap Adonis
dan bahwa hutan suci ditanam di sana untuk menghapus sepenuhnya ingatan akan Yesus dari dunia. Nah, lo. Kamu mau? Kamu rombongannya itu yang mau menghapus pikiran orang tentang Isa itu, tentang Yesus itu dari dunia. Kamu ini jemaat Kristen, dengar baik-baik ya. Aku minta ini tidak diedit. Jemaat Kristen rekam kata-kata Kainama dan Ustadz Ipung. Inilah bukti bahwa kami Muslim yang sayang sama kalian. Kami sayang. Dan sayang kami ini tulus. Saya Ustadz Ipung dan seluruh umat Islam dimanapun berada, di Indonesia dan di negara lain, kami sayang, kami bongkar ini. Karena kami sayang sama kalian. Kalian dibohongin. Tidak ada kandang. Yang ada itu goa Adonis. Goa dewa, hasrat, dewa Yunani. Hasrat itu nafsu seksual. Nafsu jinah. Lalu untuk apa diadakan itu? Jerome bapak gereja juga. Jerome pada tahun 420, bayangkan 420 tahun setelah kelahiran, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak pernah ketemu. Ini aja orang ini saking jujurnya dia bilang, saya nggak pernah tahu itu kelahiran itu kayak apa. Tapi dia bilang, gua tersebut disucikan untuk pemujaan terhadap Adonis, bukan tempat kelahiran Yesus, mohon maaf. Hutan suci langsung ditanam supaya orang tidak lagi berpikir tentang Yesus. Coba bayangin. Ketika ada orang yang datang ke Church of Nativity sekarang di Israel, maka sebetulnya Anda sedang digiring pemahamannya, dicuci otak, di brainwashing untuk melupakan Yesus. Dia bilang Migdal Eder. Ustadz Dhani boleh ketik Migdal Eder itu sama goa itu satu tempat apa enggak? Tidak. The Church of Nativity itu ada di Bethlehem sekarang. Bahkan di Bethlehem ada 3 sekarang yang menyebut gereja itu sebagai Church of Nativity. Ada 3 dan tidak bisa diputuskan sampai detik ini. Nah sekarang Migdal Eder. Itu ada. Di mana itu? Tuh. Ini bentuknya kayak gini, bukan gua. Jemaatku sayang, hari ini Allah izinkan saya dan Ustadz Ipung atas nama muslimin wal muslimah di seluruh Indonesia dan seluruh dunia menyatakan bahwa kamilah yang sayang kamu. Jemaatku, sayangku, saudaraku Kristen dan Katolik, Anda dibohongi oleh pemimpin iman kalian. Anda dibohongi, ditipu, termasuk oleh anak kecil yang sekarang lagi ngetop namanya di kekristenan, yang gak tahu perempuan apa laki-laki. Dibohongi. Lihat Migdal Eder, silakan Ustadz. Apakah ini goa? Migdal Eder adalah suatu tempat di dekat Bethlehem Efrata. Dalam bahasa Oh, kok hilang? Hilang? Mohon ditunggu sebentar. Oh ya baik. Ya baik. Migdal Eder itu bukan di Bethlehem. Iya. Church of Nativity di dalam kota Bethlehem. Iya. Saudaraku sayang jemaat Kristen Katolik, Anda dibohongi oleh seorang anak kecil. Anda mau? Bapak gereja Origen tidak pernah tulis di kandang. Bapak gereja Jerome tidak pernah tulis di kandang kelahiran itu. Bapak gereja Eusebius tidak pernah tulis di kandang. Bapak gereja Clementinus dari Alexandria tidak pernah mengajarkan demikian. Sudah tampil, silakan Ustaz. Nah ini Menara kawanan domba, the tower of the flock, adalah suatu tempat atau bangunan di dekat Bethlehem Efrata, tidak jauh dari Yerusalem. Dalam masa perkabungan meninggalnya Rahel, Yakub memasang kemahnya dan memelihara dombanya di seberang Migdal Eder. Nah, Kitab Kejadian 35 ayat 21. Nah, ya. Jemaatku, saudaraku, jemaat Kristen sayang, Anda yang punya hak untuk menegur ini anak, atau para pendeta yang mulia, para pastor yang mulia, para suster yang mulia, tangkap ini anak. Ini anak semuanya datanya salah. Tanya, ambil anak itu, tanya sama para pendeta, tujuanmu apa? Untuk mengadu domba perpecahan di Republik ini antara Kristen dengan Katolik atau Kristen dengan Islam. Tanya anak ini. Anak ini berbahaya. Anak ini berbahaya. Migdal Eder itu bentuknya seperti ini, bukan goa.
Tidak ada gua. Dan juga dia bukan di Bethlehem tuh. Ya. Oh, luar biasa, syukron Ustaz Dani. Ya. Bentuknya ini goa dari mana ini? Ya. Lalu jaraknya itu tidak di dalam Bethlehem. Dia di luar kota Bethlehem. Iya. Bahkan Alkitab ke Lukas pasal 2 ayat 11 bilang bahwa gembala itu pergi dari Migdal Eder menuju Bethlehem. Ustadz Dani, Lukas 2 14 kalau nggak salah, apa 12? Lukas 2 semua aja. Lukas 2 semua. Syukran. Itu kelahiran Yesus dicatat. Geser, lihat 11-nya Ustadz. Lihat 11. Gembala-gembala 11-nya mana? 11 hari ini telah berakhir dan tiba-tiba ada kemuliaan. 15 Ustadz. Oke, silakan Ustadz. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Baik. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini gembala sedang ada di Migdal Eder. Disuruh masuk ke Bethlehem. Karena anak itu sudah lahir. Sekali lagi, bukan pada saat dibrojolin atau dilahirkan atau pada saat bersalin, bukan. Sudah lahir. Karena di 16-nya Ustadz, silakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Baik. Ada Maria, ada Yusuf. Ya. Suami dan istri sedang kumpul di depan bayi. Menurut aturan hukum Yahudi di dalam kitab Imamat pasal 12 menyatakan bahwa wanita yang melahirkan bayi laki-laki itu najisnya 7 hari. Nggak boleh ketemu sama orang lain. Dia hanya bersama yang membantu persalinan, atau kalau memang dia sendiri ya dia sendiri aja. 7 hari dia najis. Ini hukum Yahudi. Saudaraku sayang, Kristen dan Katolik ini panggil ini anak, tanya. Bukan orang Islam yang diserang. Tanya anak ini menyesatkan. Kita udah tahu bahwa Migdal Eder bukan Church of Nativity. Dan bukan gua. Migdal Eder itu menara kawanan domba yang ada di Efrat. Padang apa? Padang rumput. Efrata, padang rumput. Nah, di padang rumput itu nggak ada goa. Adanya itu tadi nih tuh. Ustadz Dani kasih lihat lagi. Untuk tinggi itu menaranya supaya orang bisa lihat kemana arah dombanya pergi. Yang kedua, gembala sedang ada di sini, disuruh pergi sama malaikat. Hari ini telah lahir bagimu. Sekali lagi, malaikat bilang di dalam kitab Lukas 2, hari ini telah lahir bagimu. Berarti sudah lahir. Gembala itu justru dari Migdal Eder perginya. Jemaat, Anda dibohongin. Allahu Akbar. Kok mau Anda dibohongin anak kecil begini yang gak jelas? Migdal Eder nggak tahu apa nggak tahu. Baik. Matius 2 nomor 11. Matius 2 nomor 11. Ustadz, silakan. Ustadz Ipung. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini di kandang apa di rumah? Di rumah. Jemaat sayang, Anda ditipu mau? Ya Allah, kita aja nggak tega ngeliat Anda ditipu. Jemaat Kristen, Katolik, Anda mau ditipu sama anak yang gak jelas itu dari mana? Kita aja yang muslimin peduli sama kalian. Masa kalian tidak peduli sama diri kalian sendiri? Lalu gini, Ustadz, Ustadz Dani boleh ketik date ya, date spasi PALM, palm, date palm tree spasi tree, palm tree
L-I-N-E-D, lined, spasi, in old city Yerusalem. Ada pohon itu, ada. In old city Yerusalem. Yerusalem. Nanti apa itu? Kalau ada banyak tuh. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Tuh Pinterest saja Ustadz. Trilin atau tree line itu. Line, ya klik. Ini Yerusalem ya. Tuh Ustadz di kota tua ini. Yerusalem. Ini ribuan. Geser ke bawah deh Ustadz. Geser lagi ke bawah. Itu sepanjang jalan penuh itu di seluruh kota tuh. Pohon kurma tuh semua. Kurma. Itu di jalan-jalan itu Ustadz menuju ke Bethlehem 4 kilo dari situ. Penuh. Nah, orang bilang ini kan Yerusalem, old city, kota tua. Yesus di Bethlehem kata kamu. Ya baik. Oke, ketik aja, ganti aja belakangnya jadi Bethlehem. Boleh nggak? Boleh dong. Bethlehem. Aja old city-nya juga buang. Old city. Jadi dead palm tree in Bethlehem. Gitu aja gampang, biarin. Itu yang Oke. Dead palm tree. Bukan. Ntar, itu alamat itunya. Saya punya itu. Saya punya alamatnya. Tunggu. Sebentar ya. Itu alami. Palm tree belakang itu Bethlehem ditambahin Ustaz. Spasi ALAMY. Alami.com. Tuh, lihat. Ini di Bethlehem ini. Selamat makan siang tuh. Banyak banget. Jemaatku sayang, jemaat saudaraku Kristen dan Katolik. Mau sih dibohongin, dibodoh-bodohin begitu, mau sih. Udah ya. Lalu dia bilang Yesus lahir di kandang, bukan di bawah pohon korma. Yuk, ini ketiga. Bahwa yang dia bilang salah. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah sebelum itu saya tunjukkan ini. Shalom semuanya, damai surgawi dari Sang Bapa turun atasmu, salam Kristus Raja. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa tuduhan liar yang menyatakan bahwa perjanjian lama orang Kristen tidak sama dengan tanah Yahudi hanya karena asumsi. Mohon maaf. Salah Ustaz, mohon maaf. Shalom semuanya, damai dari Sang Bapa menyertai kita sekalian dan salam Kristus Raja. Pernyataan saya mengenai Yesus Kristus yang diimani dalam kekristenan sama sekali tidak pernah dilahirkan di bawah pohon kurma, menuai perbincangan banyak publik dan juga respon beberapa orang. Misalnya klaim yang diajukan pada video ini. Itu di Yeriko tuh memang kota korma, di Bible disebutin Yeriko kota korma. Mau gue cariin ya, dan udah pulang. Dalam video ini disebutkan bahwa dalam Alkitab sekalipun yang merujuk dari kitab Ulangan bahwa terdapat area yang memang menghasilkan pohon kurma atau ditumbuhi pohon kurma, yaitu Yeriko. Namun tahukah kamu bahwa dalam literatur sejarah purba dan juga data Alkitab, Yesus tidak pernah dilahirkan di kota Yeriko, dusta, bohong. Kota Bethlehem Efrata, secara khusus di Migdal Eder atau dusta. Barusan saya udah buktikan. Dimana hal ini bertentangan dengan deskripsi kota Yeriko sendiri, di mana kota Yeriko merupakan kota yang sangat rendah, 244 meter di bawah permukaan laut, dan tentu saja memang ditumbuhi pohon kurma. Namun tidak dengan Bethlehem Efrata secara khusus di Migdal Eder. Karena coba kamu lihat jarak dari Bethlehem ke kota Yeriko. Bukankah jarak kota Yeriko yang memang ditumbuhi pohon kurma begitu jauh dengan kota kelahiran Bethlehem Efrata di Migdal Eder? Jadi hal ini saja sebenarnya sudah cukup untuk membantah asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus Kristus yang diimani oleh kekristenan dilahirkan di bawah pohon kurma. Baik, kita buktikan. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah dan saudaraku sayang Kristen Katolik, aku buktikan Anda sedang dibohongi. Saudaraku sayang jemaat, Anda dibohongi anak kecil yang gak tahu dari mana. Tadi saya sudah bilang, Yesus tidak lahir di Migdal Eder. Yesus lahir di Bethlehem. Dan area Bethlehem pada saat itu beda dengan area Bethlehem sekarang. Area Bethlehem itu masuk dalam wilayah Yerusalem. Al-Quds namanya. Bet HaKodes. Beit, rumah. Ha itu de. Kodes itu kudus.
rumah suci. Adanya di mana? Di kota Yerusalem. Ya, kita udah pernah bahas bahwa Yerusalem itu punya Palestina. Kasih lihat lagi Ustadz Dani, Afwan. Di Bethlehem ada pohon korma nggak? Iya. Dia hanya mengasumsikan karena beda jarak, maka yang satu ada pohon korma, yang satu tidak ada pohon korma. Itu namanya tidak apple to apple. Oh tidak, ya tidak apple to apple. Ustadz Dani kasih lihat alamatnya dan judul di atas. Judulnya. Nah itu ya. Date palm tree line in Bethlehem. In Bethlehem alami. Bethlehem saudaraku sayang, Bethlehem. Udah? Terus mundur yang tadi Yerusalem, Ustadz. Ya, Bethlehem. Lalu kita ke Yerusalem. Date palm tree line in old city Jerusalem. Saudaraku sayang Kristen, tanya sama anak ini, maksudnya apa? Membodohi dan membohongi. Membodohi dan membohongi umat Kristen dan Katolik. Oke, sudah? Ya, 2 tuh. Migdal Eder, Ustadz Dani, yang tadi. Migdal Eder bukan Bethlehem, Migdal Eder bukan goa, Migdal Eder bukan kandang. Itu adalah padang rumput tempat penggembalaan. Yesus lahir di daerah Al-Quds. Baik. Church of the yang baru Ustadz, apa namanya? Katisma. Kathisma Church Jerusalem. Katisma Church Jerusalem. Saudaraku, Kristen dan Katolik sayang. Saya Ustadz Ipung, Ayah Sofia, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada sayang sama kalian. Ya. Katisma Church, Seat of Mary. Itu yang See the Holy Land, Ustadz. See the Holy Land. Yang bawah. Bukan. See the Holy Land. Ya, itu. Enggak, bukan. Itu ada See the Holy Land. Ya, syukran. Pemirsa ikutin. Geser ke bawah Ustadz. Geser ke bawah. Geser ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan banget. Di mana itu? Geser ke bawah. Geser ke bawah. Terus ada seperti apa? Mozaik. Building Heaven Street. Terus Ustadz. Mohon maaf terus. Tuh, masih ada sampai sekarang itu tempat. Ini anak gak pernah kesana jangan-jangan. Ya gak tau lah. Bodoh amat lah, gak pikirin. Terus ke bawah Ustadz, ke bawah. Habis ya gambarnya? Masih ada nggak gambar? Oh habis. Yang lain deh. Ustadz. Mundur Ustadz. Mundur lagi. Cari alamat yang lain. Katisma date palm tree tambahin. Katisma date palm tree. Saya nggak cuma ngomong ya, saya buktikan dengan data ya. Palm tree Church in Jerusalem. Silakan. Tuh. Di dalam gereja Katisma ada gambar ini Ustadz Ipung. Ini pohon apa ini? Pohon kurma. Di dalam gereja Katisma di Yerusalem, jaraknya berapa ya? Sekitar 3 atau... Nggak jauh, enggak. Beneran, sampai sekarang masih ada. Masih ada, silakan dicek. Ke Katisma Church namanya. Katisma Church. Di sana ada ini. Yang menyatakan bahwa... Itu ada tulisannya kok, jadi kayak waktu itu Ustadz Ipung ke Kairo. Iya. Ke Mesir, lalu masuk ke gereja Jabal Muqattam. Itu ada banyak tulisan-tulisan toh. Iya, betul. Nah kalau insya Allah nanti Ustadz Ipong atau siapapun berangkat ke Jerusalem, minta sama guide-nya anterin ke Katisma. Mereka tahu itu. Dan tidak jauh, dan mereka tidak direpotkan. Tidak ada biaya tambahan. Karena apa? Karena dekat jaraknya. Dari rute perjalanan Holy Land Tour. Apalagi yang Kristen. Minta aja dibawain ke sini. Soalnya kalau nggak minta nggak dikesiniin. Karena mereka tahu ada gambar ini. Minta tolong deh, kasihlah berapa shekel atau berapa dolar atau berapa euro ke guide-nya sama supirnya, bisnya. Tolong bawa kita ke Katisma. Dia bawa, lihat di sana. Itu ada tulisan-tulisan kecil dalam huruf Hebrew. Suruh guide-nya baca. Apa dibilang di situ? Setelah melahirkan dia lemah. Lalu ada kuasa kekuatan dari Tuhan yang memberikan dia mata air jernih dan kurma. Kurma itu sampai sekarang dipakai orang habis melahirkan untuk memulihkan tenaga. Memulihkan tenaga. Sudah ya.
Ya. Berarti saudaraku sayang, Ustadz Ipung saya mohon izin ya. Ya. Ngomong kepada saudaraku yang aku cintai, saudaraku Kristen jemaat, bohong yang dibilang anak itu. Demikian. Baik, alhamdulillah. Ya, ini sudah fix ya, sudah fix bahwa nanti kita akan bahas, pemirsa, para penonton yang kami muliakan, akan kita bahas secara lebih detail. Nah, Dan dalam waktu khusus ya, yang khusus tentang tema bahwa di Bible akan kita temukan fakta ternyata Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dan silakan dicari ayatnya. Iya. Sampai hari Sabtu 15 Oke juta deh. rupiah. Barakallah. Bagi yang menemukan Iya. ayat bahwa Yesus lahir di kandang. Iya. Baik, Ya. Ustadz. Terkait Dengan yang rame ini, iya. belum ada yang jawab, Ustadz. Apa? Bahkan kemarin ditayangkan di Deddy Kombuser. Apa itu? Tapi Deddy Kombuser pun tidak membahas tentang jawabannya apa itu. Oh ya. Kata dia, Alkitab sudah sempurna karena sudah di kanon di ini. Saya tayangkan lagi, Ustaz. Iya. Biar masyarakat bisa menyimak. Ini sudah selesai dikanonkan oleh gereja Katolik sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Saya tidak terima. Sudah dikanon oleh gereja Katolik Tahu sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Kasar ngomongnya. Iya. Orang Islam tidak pernah bilang Bible itu palsu, apalagi Perjanjian Baru. Yang bilang itu siapa? Bapak pendeta sendiri, bapak gereja. Di antaranya yang kemarin kita kasih lihat, Bapak Charles Ellicott, Bapak Otley, Bapak Matthew Henry, lalu Eusebius dari yang menuliskan buku namanya Historia de Ecclesia. Contoh yang paling gampang kan sudah tahu ya, 1 Yohanes 5:7 ya. Itu palsu, bukan kita yang bilang. Kenapa dia berani ini anak kacau. Saudaraku sayang, Kristen Katolik, jemaat, Anda betul-betul dirusak otak Anda dengan orang ini. Kanon ya. Kanon itu gampang aja. Baca ini aja. Yang paling gampang ketik Ustadz Dani minta tolong. Biblical literatur. New Testament Canon Version. Literatur ya. Literatur Canon Version. Sebetulnya tahun berapa selesainya benar-benar? Masa sih udah selesai yang benar aja? Canon Version. Kanon. Itu New Testamentnya ada. Literatur New Testament, Biblical Literatur New Testament, Canon Version. Itu nanti cari Britannica lah. Ah itu Britannica ada tuh. Klik. Oke, dia bilang katanya tadi abad keberapa? Dia cuma bilang bahwa Alkitab sudah sempurna dan sudah dikanon oleh gereja Katolik sebelum tulisan-tulisan palsu itu datang. Wih, baik ya, kita buktikan. Itu ada nanti judul perikopnya itu Determination of the Canon in 4th Century. Geser ke bawah, ada Determination of the Canon in 4th Century. Ini 4 aja baru mulai mau disusun. Abad keempat itu baru mau disusun. The process of kanonisasi itu. The need for consolidation and delimitation. Limitasi. Impulse. Terus late 2nd century. Nanti ada 4th century. Itu dia kan. Pemirsa bisa lihat ini ya. Wah habis ini anak bohongnya ya Allah. Rabbi ya Karim. Parah. Syria Diatestaron itu di mana tuh? Tatian Diatestaron, coba geser ke bawah Ustaz. In the Syriac Church ada paragrafnya. In the Syriac Church ada. In the Syriac Church mana ya? Ada Hermas itu. Itu. Ya,
Silakan. Silakan, Ustaz. Silakan Ustaz Ipung. Baik. Di gereja Syria, Diates Saron karya Tatianus digunakan hingga abad ke-5 dan pada abad ke-3 ditambahkan 14 surat Paulus karena Tatianus telah dinyatakan sesat. Terdapat perintah keuskupan yang jelas untuk memisahkan keempat Injil ketika menurut tradisi Rabula, uskup Edessa memperkenalkan versi Syria yang dikenal sebagai Peshitta, juga menambahkan kisah para rasul, Yakobus, 1 Petrus, dan saya John, membuat kanon 22 buku, baru kemudian mungkin pada abad ke-7 kanon Syria selaras dengan 27 kitab Yunani. Abad ke-7 masih acak-acakan itu. Jemaat Kristen Anda tuh dibohongin tau gak sih? Ancur-ancuran ini anak gak tahu apa-apa tentang kanonisasi Alkitab. Ancur-ancuran. Abad ke-7 aja masih baru dimasukkan surat-surat Paulus, lalu Peshitta baru persiapan untuk disusun. Itu baca tuh. Ya. Uskup Edessa memperkenalkan versi Syria yang dikenal dengan Peshitta. Jangan so tau lah ngomong-ngomong Peshitta. Saya mewakili sebagai netizen. Baik. Di belakang saya ada banyak netizen. Syukran. Yang tentu bertanya. Iya. Kanon itu apa sih? Kanon itu artinya bahasa Yunani mistar, penggaris, pengukur, alat pengukur. Nah dari kata kanon ini maka timbul kata standar. Iya. Jadi Bible yang standar itu yang mana? Kanonisasi artinya membuat standar dari isi Bible. Demikian. Sedangkan sampai sekarang masih dirubah-rubah terus. Masih. Ke bawah lagi Ustadz. Ini tahu ya bahwa abad ke-7 baru dimulai. Nanti ada Trente, lalu nanti yang ini aja lah, yang gampang aja lah sekarang lah. Development itu kan artinya develop. Apa? Mengembangkan atau apa? In 16th century, betul sekali, Ustadz. Ya udah, diblok aja. Sampai dengan abad ke-16 itu belum selesai, sampai detik ini belum selesai. Kalau kanon sudah selesai, saudaraku sayang, jemaat Kristen dan Katolik, kalau yang dia bilang sudah selesai sebelum abad ke-7, berarti Kristen, Protestan, dan Katolik jumlah bukunya, jumlah kitabnya sudah sama, 72 atau 66. Ini masih beda kok. Kanon dari mana? Dari Hong Kong. Jemaatku, sebelum Anda dirusak lebih dalam lagi, tanya itu anak dari mana. Silakan Ustadz Ipung dengan segala rasa hormat. Dengan munculnya percetakan dan perbedaan antara Katolik Roma dan Protestan, kanon dan hubungannya dengan tradisi akhirnya menjadi tetap. Selama konsili kontra reformasi Trent tahun 1545 sampai 63, kanon seluruh Alkitab ditetapkan pada tahun 1546 sebagai Vulgata. Berarti ditetapkannya kanon tahun 1546. Jemaat, jemaat lihat nggak? Penonton lihat nggak ini? Lihat ya. Lihat, nonton. Jemaat, anak ini penipu. Anak ini penipu, sudah jelas. Bagaimana mungkin sebelum abad ke-7? Lihat itu. Lihat itu. Kanon seluruh Alkitab ditetapkan pada tahun 1546. Demikian, Ustaz. Ya. Baik. Pemirsa, para penonton yang kami muliakan, memang anak ini dari penampilan kelihatan seperti orang cerdas, Ustaz. Iya. Karena ngomongnya itu seperti orang yang memiliki data. Nah. Tapi kalau untuk orang yang bisa memiliki pemahaman kristologi, langsung kaget. Anak ini ngawur ngomongnya. Iya. Begitu. Pak Pendeta Sosoro juga kan kaget kan? Iya. Baik. Terakhir ya. Insyaallah. Sebelum kita akhiri, ada satu video yang mau saya putar. Saya belum tahu isinya apa. Dia menyatakan tentang tema 25 Desember. Itu Natal atau bukan? Coba menurut Elia bagaimana? Kelahiran Nimrod. Bentar. Inilah asal-usul pohon Natal. Bentar. Tanggal 25 Desember yang dilakukan orang Kristen di seluruh dunia merupakan adopsi perayaan pagan Romawi kuno sebagaimana yang dituduhkan dalam video tersebut.
Tentunya mereka menyatakan bahwa 25 Desember merupakan hari kelahiran Dewa Matahari atau Natalis Sol Invictus yang diinisiasi oleh Aurelian, seorang kaisar Romawi pada tahun 274 Masehi. Untuk menjawab tuduhan ini, tentu saja kita harus bisa membuktikan bahwa perayaan Natal telah dilakukan sebelum lahirnya Dewa Matahari pada tahun 274 Masehi. Salah satu bukti yang paling kuat yakni pernyataan dari Koptik Didascalia Apostolorum pada tahun 189 Masehi, di mana dokumen tersebut menyatakan bahwa saudara-saudaraku, peliharalah perayaan Natal pada tanggal 25 bulan 9 Ibrani atau bulan Kislev, atau pada tanggal 29 bulan keempat Mesir, bulan Kiyah, di mana apabila dikonversi hal ini akan sejajar pada tanggal 25 Desember pada kalender modern. Salah. Jadi tuduhan yang menyatakan bahwa perayaan Natal merupakan adopsi dari perayaan pagan Romawi kuno otomatis gugur. Salah. Namun di sisi lain saya mengerti bahwa teman-teman akan bertanya, bukankah pada tanggal 25 Desember Bethlehem diselimuti salju? Bagaimana mungkin kawanan domba akan digembalakan sebagaimana yang dikatakan oleh kitab suci? Perlu Anda ketahui bahwa padang gembala di mana kawanan domba tersebut digembalakan ketika Kristus lahir bukanlah padang gembala biasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh catatan gereja kuno dan para rabinik Yahudi. Dan juga pada musim dingin hanya wilayah Israel Utara yang diselimuti oleh salju dari Gunung Hermon. Sedangkan di Bethlehem Efrata, tempat malaikat bertemu dengan para pengembala, bukan merupakan wilayah turunnya salju. Ya, langsung kita jawab aja, Ustaz. Langsung. Ini omong kosong semua. Pertama, dia bilang Didascalia Apostolica. Didascalia tulis itu sebetulnya 15 pekan. Salah dia ngomong. 15 PACHON, pekan. Ini diambil dan dilestarikan. Ini kan tadi pesannya, dia bilang tadi, Didascalia memang depannya begitu kata-katanya, Didascalia. Didascalia adalah kitab tatanan liturgi pertama. Saudara jemaat Kristen Katolik, saudaraku sayang, Anda nggak pernah diajarin ini. Ya, namanya Didascalia. Didascalia itu buku seperti kitab suci, tapi lebih isinya kepada liturgia atau tatanan ibadah. Kalau di Islam, tata cara sholat. Tata cara sholat. Dan hari-hari raya besar. Oleh sebab itu ditulis, peliharalah hari raya ini. Dan semua hari raya itu dipelihara, terutama oleh Bapak Gereja namanya Clementinus dari Alexandria. Ustadz Dani secara cepat minta tolong kayak nama. Jangan marah, ketik gembala-gembala di Padang. Artikel gembala-gembala di Padang. Artikel Sabda. Ini Alkitab Sabda. Ini anak dapat dari mana? Alkitab Sabda aja nggak bilang gitu. Asli. Ya, pemirsa udah lihat, diklik ikutin. Syukron. Ya, geser ke bawah cari gembala-gembala di Padang. Gembala-gembala di Padang. Itu sudah, gembala-gembala di Padang. Cari paragraf, nanti Ustadz Ipung bisa langsung baca karena ini bahasa Indonesia. Karena dari Lembaga Alkitab Indonesia, alkitabsabda.org. Pada bulan Keswan. Silakan Ustadz Ipung. Ya, pada bulan Keswan. Naik lagi. Oke, syukur. Pada bulan Keswan, sekitar bulan November, kawanan domba itu dibawa pulang dari padang. Artinya para gembala dan kawanan domba itu berada di padang antara bulan Adar sampai Keswan atau sekitar bulan Maret sampai November. Clement dari Alexandria mengatakan bahwa kelahiran Yesus atau Natal terjadi pada tanggal 21 April. Sementara pendapat lain mengatakan 22 April. Ada juga yang mengatakan bahwa Natal seharusnya dirayakan pada 20 Mei. Selamat ya. Ya. Selamat ya. 21 April hari Ibu kita Kartini. Iya. Syukran Ustaz. Ini adalah tulisan dari alkitabsabda.org, bukan Islam. Ustadz Dani minta tolong suhu tuh apa? Suhu kota Bethlehem pada bulan Desember 25, pada tanggal 25 Desember. Gitu aja lah. Ya. Boleh dong? Suhu. Ya. Suhunya berapa? Ya, Bethlehem temperature. Sadap. In 25th December. On 25 Desember. Tuh, lihat berapa? Sembarangan. Fahrenheit, berapa derajat Celcius itu? Itu 7 derajat Fahrenheit.
Coba berapa? Berapa Celsius itu? Berapa Celsius itu? Berapa Celsius itu? Berapa derajat Celsius? Saudaraku sayang, jemaat, orang Islam sayang kalian, ya. Dirusak pikiran Anda. Wih. Minus 13. Sekali lagi Ustadz Ipung sampaikan, jangan saya deh, Ustadz Ipung yang sampaikan kepada saudara kita jemaat Kristen. Mana tadi? Ini bukan dari saya Ustadz, dari google.com. Iya. Bahwa suhu 7 derajat Fahrenheit itu sama dengan minus 13,8 derajat Celcius. Itu kalau di sini sudah bukan es tapi salju. Nah itu. Ya. Minus 13. Pemirsa aku sayang, kalau ada yang jemaat Kristen, enggak, yang Islam juga sebarkan aja. Saya minta disebarkan ini, supaya kita punya rasa sayang dan cinta kepada sewarga negara saudara kita Kristen Katolik di Republik Indonesia ini, tahu bahwa selama ini yang melindungi mereka umat Islam. Demikian Ustaz. Baik, kita akhiri Ustaz. Demikian. Minus 13 derajat Yesus lahir. Kita akhiri, kita akan berjumpa di momen yang selanjutnya insya Allah. Yang lebih menarik. Insya Allah. Tetap jaga kecerdasan, naikkan kecerdasan, dan tetap dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalaupun ada dialog, kalaupun ada debat, itu adalah murni Alkitabiah. Untuk mencari apa? Mencari kebenaran. Itu hal biasa. Ya. Demikian, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exitol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.